mereka ini ada hambamu yang banyak dosa, banyak kesalahan. Dia datang ke situ nggak ada maksud mau ikut ngaji, nggak ada maksud mau tasbih, mau takbir, mau tahmid, nggak, cuman mau ikut aja duduk sama mereka. Apa kata Allah? Ghafartu lahu, tetap aku ampuni dia. Kenapa? Karena siapa-siapa yang duduk bersama orang-orang di majalis zikir, saudara, mereka tidak akan pernah rugi. Subhanallah. Bu, duduk ikut pengajian, tidur, iler ke bawah, tetap pahala dapat. Subhanallah, tetap rahmat barokah dapat. Apalagi yang nggak tidur, apalagi yang serius, apalagi yang ngambil ilmu, berlipat-lipat ganjaran akan didapatkannya. Alhamdulillah. Bu, nah makanya jangan pesimis, jangan begitu pulang ya kita dapat apa tadi, kayaknya begitu-begitu aja. Enggak, ibu pulang dari sini dapat rahmat, dapat barakah, dapat magfirah. Jangankan ibu-ibu yang serius ngajinya, yang tidur, yang ngiler dapat, yang datang mau nagih utang dapat. Ada yang nanya, kalau yang mau nyolong sendal gimana? Dapat sendalnya. Bu, ya yang nyolong sendal dapat sendalnya, betul Bu? Ketangkep dapat bogemnya, dapat juga Bu. Masya Allah, na'udzubillah min dalik. Jadi ibu yakinlah, bapak-bapak semua, ini hadis sahih, ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang rugi seorang pun kalau mereka hadir di majalisud zikri, hadir di majlis taklim, hadis di majlis zikir, majlis wirid, majlis ratib, marhabanan yang di dalamnya ada pujian buat Allah, pujian buat Nabi, ada doa, ada perlindungan, semuanya itu membawa rahmat dan barakah. Alhamdulillah. Terus ada yang nanya, Habib, kalau memang majelisnya begitu luar biasa manfaatnya, kenapa ditutup? Bu, tanya Bu Yazaki, nah kenapa berkahnya banyak kok ditutup? Betul? Oh, dijawab Bu Yazaki, bukan ditutup, tapi di bulan Ramadan ada pengajian dalam bentuk lain. Betul Bu? Nanti kan bulan Ramadan ada ceramah subuhnya, ada kuliah tarawehnya, ada kuliah lagi sebelum buka puasanya, betul gak? Bahkan di bulan Ramadan pengajian lebih banyak. Jadi sebetulnya penutupan ini cuma penutupan yang rutin ini saja. Tapi bukan berarti para ustadz terus tutup pengajian gulung tikar, enggak Bu. Nah, Ramadan saya tanya, pengajian tetap ada gak? Pengajian tetap ada gak? Bahkan ditambah, ada taraweh, ada tadarusan, betul? Ya ada menteri ngomong taraweh nggak boleh pakai speaker, unyil. Saya bukan fitnah, ada gak yang ngomong begitu? Ada gak? Mana tuh orangnya? Bu, tuh menteri dari belum dia lahir, dari dia berak di celana, dari bapak moyangnya dulu juga yang namanya terawih di mana-mana masjid pakai speaker, betul? Tadarusan juga pakai speaker, betul? Pokoknya bilang jangan mengganggu orang. Lu nggak mau keganggu speaker masjid, lu pindah ke kuburan. Lo di kuburan lo nggak ada speaker, betul? Suruh beli tanah di tengah kuburan, lu tinggal di kuburan. Bu, ya bukan yang namanya tinggal di samping masjid, kita mesti siap dengar azan 5 waktu, betul? Kemudian dengar suara sholat berjamaah maghrib isya subuh, betul? Dengar orang sholat tarawih, betul? Dengar tadarusan, betul? Dengar tarhiman, betul? Dia mau larang, duh. Bu, saya mau tanya, mau dilarang? Mau dilarang-larang? Mau dilarang-larang? Iya, sekarang dilarang terawih nggak boleh pakai speaker, besok yang dilarang sholat 5 waktu jangan pakai speaker, nanti besoknya lagi yang dilarang azannya. Nah, nanti lama-lama kita dilarang sholatnya, nggak boleh didiamin, yang begini mesti dilawan, betul? Jadi kasih tahu kalau ada orang-orang yang terganggu dengan suara speaker masjid, lu jangan tinggal dekat masjid, goblok. Betul? Lu cari sono tanah dekat kuburan, sono cari tanah tempat pembuangan sampah. Nah itu nggak ada speaker tuh, yang ada bau.
Nah, jelas Bu. Saya mau tanya ibu-ibu di sini, kalau di masjid ada azan maghrib terganggu gak? Ada azan isya terganggu gak? Nggak ada yang terganggu, betul? Ya tapi marbot kira-kira jangan jam 11 malam lu udah teriak-teriak sahur. Orang kampung terganggu juga, betul Bu? Ada waktunya habis sholat tarawih tadarusan 1 jam cukup, matiin, betul? Nanti jam 2:30 atau jam 3 baru buka speaker lagi untuk tarhim bulan Ramadan, kan ada orang sahur ya. Tapi di luar bulan Ramadan ya jangan jam 3 juga. Kira-kira 1 jam sebelum sebelum subuh kita bangunin orang. Itu biasa gak Bu? Biasa tidak? Iya, ini orang-orang yang terganggu emang pada nggak sholat kali Bu ya. Bu emang pada nggak mau sholat dia. Jadi begitu, waduh saudara, begitu dengar azan subuh, as-sholatu khairum minan naum, untuk sholat untuk naon-naon. Itu orang kurang ngajar tuh begitu, betul? Betul. Saya tanya ibu-ibu, dengar suara azan dari masjid bagus tidak? Senang tidak? Bahkan Bu ya, ini bukan hanya merupakan syiar Islam, tapi azan dari masjid, orang sholat berjamaah pakai speaker di mana-mana, ini sudah menjadi kearifan lokal, sudah membudaya, sudah berakar saudara, bukan setahun 2 tahun, sudah ratusan tahun terjadi di negara kita Indonesia, betul? Betul? Sebelum Indonesia lahir bukan sebelum tuh menteri, Indonesia belum lahir adzan di masjid udah ada, betul? Betul? Sampai jatuh sorban gue. Bukan semangat Bu, mengkelap. Iya bukan, kita kan bulan Ramadan disuruh sabar Bu ya, tapi dipancing-pancing. Makanya sebelum Ramadan gue marah dulu dah. Masya Allah, biar masuk Ramadan gak marah lagi Bu ya. Bu di pojok bilang, lu di penjara lagi loh. Urusan lu buka puasa di Mabes Polri lagi loh. Jangan nyumpahin begitu Bu. Biar selamat dunia akhirat, amin. Ibu dulu zaman Belanda Bu, zaman penjajahan Bu ya, itu pernah ada larangan menggunakan speaker. Itu di Banten ulama-ulama marah, bergerak dengan santri-santrinya, diserang Belanda, perang gara-gara dilarang azan. Tapi sekarang mau begitu nih, tapi sekarang mau begitu nih. Hati-hati kalau ulama udah kasih komando pakai ngelarang speaker, betul? Cuman memang pengurus masjid pakai speakernya harus teratur, jangan sembarangan. Di waktu-waktu yang lagi nggak ada sholat, nggak ada pengajian, nggak ada apa-apa, ya jangan pakai speaker, betul gak Bu? Betul gak? Nah sekarang mereka ini ada hambamu yang banyak dosa, banyak kesalahan, dia datang ke situ nggak ada maksud mau ikut ngaji, nggak ada maksud mau tasbih, mau takbir, mau tahmid, nggak, cuman mau ikut aja duduk sama mereka. Apa kata Allah? Ghafartu lahu, tetap aku ampuni dia. Kenapa? Karena siapa-siapa yang duduk bersama orang-orang di majelis zikir saudara, mereka tidak akan pernah rugi. Subhanallah. Bu duduk ikut pengajian, tidur, iler ke bawah, tetap pahala dapat. Subhanallah, tetap rahmat barokah dapat. Apalagi yang nggak tidur, apalagi yang serius, apalagi yang ngambil ilmu, berlipat-lipat ganjaran akan didapatkannya. Alhamdulillah Bu. Nah makanya jangan pesimis, jangan begitu pulang ya kita dapat apa tadi, kayaknya begitu-begitu aja. Enggak, ibu pulang dari sini dapat rahmat, dapat barakah, dapat magfirah. Jangankan ibu-ibu yang serius ngajinya, yang tidur, yang ngiler dapat, yang datang mau nagih utang dapat. Ada yang nanya, kalau yang mau nyolong sendal gimana? Dapat sendalnya Bu ya, yang nyolong sendal dapat sendalnya, betul Bu? Ketangkep dapat bogemnya, dapat juga Bu. Masya Allah, na'udzubillah min dalik. Jadi ibu yakinlah, bapak-bapak semua, ini hadis sahih, ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang rugi seorang pun kalau mereka hadir di majalisul zikri.
hadir di majelis taklim, hadis di majelis zikir, majelis wirid, majelis ratib, marhabanan yang di dalamnya ada pujian buat Allah, pujian buat Nabi, ada doa, ada perlindungan, semuanya itu membawa rahmat dan barakah. Alhamdulillah. Terus ada yang nanya, Habib, kalau memang majelisnya begitu luar biasa manfaatnya, kenapa ditutup? Bu, tanya Buya Zaki. Nah, kenapa berkahnya banyak kok ditutup? Betul? Betul? Oh, dijawab Buya Zaki, bukan ditutup, tapi di bulan Ramadan ada pengajian dalam bentuk lain. Betul, Bu? Nanti kan bulan Ramadan ada ceramah subuhnya, ada kuliah tarawehnya, ada kuliah lagi sebelum buka puasanya. Betul gak? Bahkan di bulan Ramadan pengajian lebih banyak. Jadi sebetulnya penutupan ini cuma penutupan yang rutin ini saja. Tapi bukan berarti para ustadz terus tutup pengajian gulung tikar, enggak, Bu. Bu, Ramadan saya tanya, pengajian tetap ada gak? Pengajian tetap ada gak? Bahkan ditambah, ada taraweh, ada tadarusan. Betul? Betul? Ya, ada menteri ngomong taraweh nggak boleh pakai speaker. Iye, unyil. Saya bukan fitnah. Ada gak yang ngomong begitu? Ada gak? Mana tuh orangnya? Bu, tuh menteri dari belum dia lahir, dari dia berak di celana, dari bapak moyangnya dulu juga yang namanya terawih di mana-mana masjid pakai speaker. Betul? Tadarusan juga pakai speaker. Betul? Pokoknya bilang jangan mengganggu orang. Lu nggak mau keganggu speaker masjid, lu pindah ke kuburan. Lo di kuburan lo nggak ada speaker. Betul? Suruh beli tanah di tengah kuburan, lu tinggal di kuburan. Bu, ya bukan yang namanya tinggal di samping masjid, kita mesti siap dengar azan 5 waktu. Betul? Kemudian dengar suara sholat berjamaah maghrib, isya, subuh. Betul? Dengar orang sholat tarawih. Betul? Dengar tadarusan. Betul? Dengar tarhiman. Betul? Dia mau larang. Duh, Bu, saya mau tanya, mau dilarang? Mau dilarang-larang? Mau dilarang-larang? Iya, sekarang dilarang terawih nggak boleh pakai speaker. Besok yang dilarang sholat 5 waktu, jangan pakai speaker. Nanti besoknya lagi yang dilarang azannya. Nah, nanti lama-lama kita dilarang sholatnya. Nggak boleh didiamin, yang begini mesti dilawan. Betul? Betul? Jadi kasih tahu, kalau ada orang-orang yang terganggu dengan suara speaker masjid, lu jangan tinggal dekat masjid, goblok. Betul? Lu cari sono tanah dekat kuburan, sono cari tanah tempat pembuangan sampah. Nah, itu nggak ada speaker tuh, yang ada bau. Nah, jelas, Bu. Saya mau tanya ibu-ibu di sini, kalau di masjid ada azan maghrib, terganggu gak? Ada azan isya, terganggu gak? Nggak ada yang terganggu. Betul? Ya, tapi marbot kira-kira jangan jam 11 malam lu udah teriak-teriak sahur. Orang kampung terganggu juga. Betul, Bu? Ada waktunya, ada waktunya. Habis sholat tarawih, tadarusan 1 jam cukup, matiin. Betul? Nanti jam 2, setengah 3 atau jam 3 baru buka speaker lagi untuk tarhim bulan Ramadan. Kan ada orang sahur ya, tapi di luar bulan Ramadan ya jangan jam 3 juga. Kira-kira 1 jam sebelum sebelum subuh kita bangunin orang. Itu biasa gak, Bu? Biasa tidak? Iya, ini orang-orang yang terganggu emang pada nggak sholat kali, Bu. Bu, emang pada nggak mau sholat dia. Jadi begitu, waduh saudara, begitu dengar azan subuh, as-sholatu khairum minan naum, untuk sholat untuk naon-naon. Itu orang kurang ngajar tuh begitu. Betul? Betul? Saya tanya ibu-ibu, dengar suara azan dari masjid bagus tidak? Senang tidak? Bahkan, Bu, ya, ini bukan hanya merupakan syiar Islam, tapi azan dari masjid, orang sholat berjamaah pakai speaker di mana-mana, ini sudah menjadi kearifan lokal, sudah membudaya, sudah berakar, saudara. Bukan setahun 2 tahun, sudah ratusan tahun terjadi di negara kita Indonesia. Betul? Betul? Sebelum Indonesia lahir, bukan sebelum tuh menteri, Indonesia belum lahir azan di masjid udah ada. Betul? Betul? Sampai jatuh sorban gue.
Bukan semangat Bu, mengkelap. Iya bukan, kita kan bulan Ramadan disuruh sabar Bu ya, tapi dipancing-pancing. Makanya sebelum Ramadan gue marah dulu dah. Masya Allah, biar masuk Ramadan gak marah lagi Bu ya. Bu, di pojok bilang, lu di penjara lagi loh. Urusan lu buka puasa di Mabes Polri lagi loh. Jangan nyumpahin begitu Bu. Nah, biar selamat dunia akhirat, amin. Ibu dulu zaman Belanda Bu, zaman penjajahan Bu ya, itu pernah ada larangan menggunakan speaker. Itu di Banten ulama-ulama marah, bergerak dengan santri-santrinya, diserang Belanda, perang gara-gara dilarang azan. Tapi sekarang mau begitu nih. Nah, Apa sekarang mau begitu nih? Hati-hati kalau ulama udah kasih komando pakai ngelarang speaker. Betul? Nah, cuman memang pengurus masjid pakai speakernya harus teratur, jangan sembarangan. Di waktu-waktu yang lagi nggak ada sholat, nggak ada pengajian, nggak ada apa-apa, ya jangan pakai speaker. Betul gak Bu? Betul gak? Nah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita tadi sudah mendengarkan ceramah dari Al Habib Bahar bin Smith. Masya Allah banget ya. Kita banyak sekali mendapatkan ilmu dari beliau. Yang mana yang pertama, kita nggak boleh terlalu cinta kepada dunia. Sebisa mungkin jadikan ya kita boleh ya bekerja halal apapun ya, tetapi jangan sampai dunia itu menghalangi kita untuk ibadah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Intinya boleh mengejar dunia, tapi untuk akhirat. Tujuannya itu akhirat ya, karena kita nggak selamanya hidup di dunia. Semoga kita semuanya terus ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita doakan Habib Bahar bin Smith selalu, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.